secara terminologi bahwasanya muhasabah itu upaya untuk mengevaluasi diri kita, upaya mengintrospeksi diri kita dan mawas diri kita dari semua perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan selama ini, entah itu perbuatan baik maupun buruk, dan kita tata, kita rencanakan ke depannya agar lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimahullah, sebagai landasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau melihat apa-apa yang telah engkau perbuat demi untuk kebaikan ke depannya. Karena Allah, sesungguhnya Allah itu Maha melihat apa yang engkau kerjakan. Kemudian makalah dari Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian nanti akan dihisab di hari kiamat kelak. Jemaah yang dimuliakan, yang sama-sama menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas hal-hal apa sajakah yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita renungkan agar supaya bisa kita muhasabahkan? Kalau kita mengambil merujuk daripada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah yauma yas'al yaumal qiyamah hatta yas'alu an arba'in. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat kelak sebelum sehingga ditanyakan 4 perkara kepadanya. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, dari umurnya kemana engkau habiskan. Wa an jasadi fima ablahu, dari jasadnya untuk apa engkau gunakan. Wa an ilmihi fa'ala madha fihi, dari ilmunya untuk apa dan kemana engkau amalkan. Wa an malihi maktasaba fima anfaqahu, dari hartanya dari mana engkau dapatkan dan mana engkau belanjakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban At-Tirmizi. Mari kita kupas satu persatu, saudara. Yang pertama, an-umri fima afnahu, dari umurnya kemana engkau habiskan. Kita boleh-boleh saja menginginkan, menghendaki umur yang panjang, akan tetapi perlu kita ingat bahwasanya umur yang panjang itu memiliki 2 potensi. Potensi yang pertama, diberikan umur panjang, bisa jadi dia menjadi manusia yang terbaik. Dan potensi yang kedua, diberikan umur panjang, bisa jadi dia menjadi manusia yang terjelek. Seorang laki-laki Badui Arab bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu?" Jawabnya Rasul, yaitu khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu orang yang terbaik itu adalah orang yang diberikan panjang umur dan baik pula amalnya. Sedangkan siapakah orang yang terjelek itu ya Rasulullah? Asyarrun nas, adalah dia orang yang terjelek adalah manusia man tala umruhu wa sa'a amaluhu, adalah orang yang diberikan panjang umur akan tetapi juga jelek amalnya. Itulah manusia yang terburuk. Maka bisa ambil kesimpulan bahwasanya orang yang diberikan panjang umur belum tentu dia menjadi manusia yang terbaik. Begitu juga sebaliknya, orang yang diberikan pendek umurnya belum tentu dia bisa menjadi manusia yang terjelek. Tinggal bagaimana kita memanagenya, mengelolanya, dan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesamanya.
Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Kemudian yang kedua, wa an jasadi fi ma ablahu, dari jasadnya, dari fisiknya, untuk apa engkau gunakan selama ini? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebaik insan, sebaik makhluknya, diberikan panca indera, dilengkapi dengan hati, akal dan pikiran, agar supaya kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang ketiga, wa ilmihi, dari ilmu mada fa'ala fihi, dari ilmunya kemana engkau amalkan. Saudara, orang yang tidak berilmu bisa celaka, dan orang yang berilmu pun juga bisa celaka. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Wailul liman la ya'lam wa wailul liman 'alima summa la ya'mal. Sungguh sangat celaka orang yang tidak belajar ilmu agama, khususnya ilmu agama, dan sungguh sangat celaka bagi orang yang mempelajarinya akan tetapi dia tidak mau mengamalkannya atau mengajarkannya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wa an amlihi wa amalihi, dari hartanya, min aina maktasabu, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, dalam hal harta dibagi 3 golongan, 2 yang akan celaka dan yang 1 akan selamat. 2 yang celaka adalah orang yang mencari harta dengan jalan yang haram. Kemudian yang kedua, dia mencari harta yang halal tetapi dibelanjakan dengan cara yang haram. Dan golongan yang selamat adalah golongan yang mencari harta yang halal kemudian dia belanjakan di yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 hal ini mudah-mudahan bisa jadikan muhasabah, introspeksi diri kita semuanya untuk mengisi momentum tahun baru ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan taufik, hidayah dan inayahnya, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi lebih baik daripada tahun yang lain. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur